Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah sallallahu ala Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada sore kali ini, saya berada di Asif Karim Farm, peternakan ayam kampung Sentul, skala kecil, skala rumahan, dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang rutinitas dan aktivitas kami di Asif Karim Farm. Namun sebelumnya jangan lupa pada rekan-rekan semuanya untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Ikuti terus channel saya Asif Karim Farm dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, para follower semuanya yang sudah like, share, komen, dan subscribe, dan selalu menonton channel saya Asif Karim Farm. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur. Seperti biasa, sebelum saya mereview, mari kita berselawat. Mudah-mudahan dengan selawat kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang banyak, yang berkah, yang melimpah, yang turah-turah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang selanjutnya mari kita review rutinitas kami di Asif Karim Farm. Namun jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe. Ikut terus channel saya Asif Karim Farm dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan skip. Pada kesempatan kali ini kebetulan Mas Medi mau ngasih pakan, jadi saya akan mereview tentang bagaimana cara Mas Medi meracik pakan ayam kampung Sentul. Nah, ini adalah sedang mengambil bahan-bahan yang akan diracik. Ini adalah namanya apa Mas Medi? Dedak atau bekatul? Bekatulnya tuh dipilih yang halus atau lembut. Itu bekatul. Kemudian apa Mas Medi? Ada mineral seed. Ada mineral seed. Mana sih mineral seed seperti apa? Nah, ini ada mineral seed, gunakan untuk ayam Sentul agar produktivitas telurnya bagus ya. Kemudian apa lagi Mas? Layer. Ini adalah layer atau pakan pabrikan, pakan jadi untuk ayam telur itu bahan banyak, kayaknya ada dedak, ada jagung, ada ikan apa ya, nggak tahu lah, pokoknya itu kami hanya beli saja. Dan juga ada konsentrat. Ini konsentrat untuk ayam telur juga sama. Oh ya, konsentratnya. Pokoknya Mas Medi paham lah, bahan-bahan yang gunakan tuh paham ya. Tadi ada dedak, ada bekatul, ada mineral seed, ada konsentrat, dan ada apa lagi itu Mas Medi? Apa? Air jamu. Air jamu ini digunakan untuk apa Mas? Untuk mengaduk. Untuk mengaduk pakan ya? Ya. Itu jamunya bahannya apa aja? Ada bawang putih. Bawang putih. Ada kencur. Terus? Ada temulawak. Ada kunir. Ada buah mengkudu. Jahe sama gula merah. Gula merah. Bisa diulangi Mas? Kencur, jahe, kunyit, temulawak, bawang putih, buah mengkudu, gula merah ya. Ya. Bahan-bahannya berapa itu banyak Mas? 250 gram untuk temulawak. Ya. 250 gram untuk bawang putih. Ya. 250 gram untuk jahe. 250 gram untuk kencur. 250 gram untuk Temulawak. Temulawak. Berarti bahan-bahannya semuanya itu 250 gram Mas? Ya, kecuali gula 1 kilo. Gula 1 kilo. Buah mengkudu 1 kilo. Buah mengkudu 1 kilo.
Berarti setelah itu dicaca atau gimana itu bahan-bahannya? Di blender. Oh, di blender, biar lembut ya Mas Medi ya. Lembut. Kemudian di blendernya itu pakai air atau enggak Mas? Pakai air. Pakai air. Kemudian setelah di blender ditambahkan air ya. Ya. Berapa liter Mas? 20 liter. 20 liter itu biasanya kepakai untuk berapa lama? Sekitar 15 hari atau 20 hari lah. 15 atau 20 hari. Nah, itu penambahkan air jamunya nanti akan ditambahkan sama Mas Medi ketika sudah tercampur dengan baik bahan-bahannya. Nah, ini ada hijauan. Ini kebetulan hijauannya yang difermentasi sudah habis, jadi kami langsung mengambil dari kolam yang sudah kami tanami dengan rumput. Rumput apa ini Mas? Rumput azola. Azola ya. Rumput azola sama apa ini? Daun kelor. Daun kelor sama Lantoro atau pete lantoro Cina. atau pete Cina ya. Ya. Dan jangan lupa ditimbang. Timbangannya disesuaikan dengan jumlah ayam yang ada ya. Ya. Biasanya hijaunya apa aja Mas kalau yang nggak difermentasi tuh? Kalau yang difermentasi? Ada kangkung. Kangkung, daun singkong itu ya, daun bayam, daun odot, Odot. azola, indigo vera, ada daun talas, ada daun beluntas ya. Ya, komplit Difermentasi minimal 3 kali 24 jam. 24 jam. Baru bisa digunakan untuk campuran pakan ayam kampung sentul. Jadi karena semuanya ayam kampung sentul itu pakannya itu tidak hanya layar, konsentrat, mineral seed, kemudian dedak, tapi ada hijauannya. Perlu ketahui bahwa di Asif Karen Farm ini ayam sentulnya itu ada sebanyak 30 paket guys. Satu paketnya 4 betina, 1 jantan. Jadi totalnya tempat kami itu ada 30 paket. Jadi ada berapa tuh? Ada 120 ekor betina dan 30 jantan yang dibagi ke dalam 2 kandang. Satu kandang yang 12 paket, satunya lagi kandang yang 18 paket. Jadi totalnya ada 30 paket. Alhamdulillah kami peternak sudah dari bulan September dan sudah berproduktif pada waktu itu selama hampir 2 bulan. Dan sempat ini kandang pembesarannya itu penuh guys, penuh ya, karena kemarin harga jualnya sangat bagus. Jadi kami dijual di pertengahan puasa karena kami tidak punya regenerasi. Jadi sekarang kandangnya kosong. Jadi setelah ayam kami itu bertelur dan menetas dan besar di dalam usia 2 bulan itu, nah 4 bulannya itu molting guys, merontok bulunya. Jadi tidak mau bertelur, nggak tahu kenapa ya, karena faktor cuaca juga bisa gitu. Sehingga kami tidak punya calon-calon DOC ataupun indukan. Tapi sebulan yang lalu alhamdulillah ini kami sudah memiliki lagi calon indukan dan sudah mulai bertelur ayamnya. Dari 12 kandang ini sudah ada sekitar 4-5 kandang yang sudah bertelur, dan di kandang yang 18 paket itu sama, ada sekitar 8 atau 7 kandang yang sudah mulai bertelur. Rekan-rekan semuanya, perlu ketahui bahwa ayam kampung sentul makannya sehari itu 2 kali, pagi dan sore hari. Per ekornya itu tidak boleh lebih dari 1 on. Jadi 1 on itu dibagi 2, paginya 50 gram, sorenya 50 gram. Adapun komposisinya dari 1 on itu 50%-nya adalah hijauan atau hayati, 30%-nya dedak atau bekatul, 20%-nya itu layar dan konsentrat. Layarnya 10%, konsentratnya 10%, jadi totalnya 100% ya. Sehingga ayam sentul itu untuk indukan tidak boleh melebihi dari 1 on, karena ketika melebihi itu nanti ayamnya gemuk dan indung telurnya tertutup sehingga susah bertelur. Makanya ketika memberikan pakan ayam kampung sentul harus disediakan timbangan. Ini timbangan tuh, ditimbang timbangannya ya, tuh perlihatkan. Oh itu, dan nanti akan saya sepil ya DOC yang sudah menetas. Dan sekarang sudah ada 3 kali ya, 3 kali menetas sama media. 3 kali menetas dan masih banyak telur yang belum menetas. Rekan-rekan semuanya, varian dan jenis ayam sentul di tempat kami ada banyak.
jenisnya itu ada yang Jatiwangi Pajajaran, ada yang Sulangi. Adapun variannya itu ada yang jambe, ada yang omas, ada yang debu, ada yang lebu, ada yang geni, ada yang batu, ya, ada yang pituin juga. Ini satu paketnya dalam kandang, ukurannya itu lebar 1 meter, panjangnya 1,25 meter. Itu minumnya, tempat minumnya saya menggunakan nipel pakai paralon langsung 3/4. Tempat makannya saya simpan di luar agar mudah dibersihkan. Dan tempat minumnya kenapa saya simpan di dalam itu agar tidak setiap hari itu harus mencuci tempat minum. Adapun medianya itu saya menggunakan abu sekam padi, kemudian limbah gergaji, tambahkan sedikit kapur dolomit. Insya Allah kandangnya sehat dan tidak bau. Karena ayam kampung itu memang makannya juga sehat, kaya gizi dan nutrisi, tahan terhadap penyakit, dagingnya pun enak. Jadi ayam sedulur itu dagingnya itu lemah, lemaknya itu rendah di sekitar 5,7%. 5,7% lemaknya. Adapun kalau yang broiler itu sampai 14,7% guys. Nah, ayam sedulur itu dagingnya juga punya ciri khas, kenyal dan enak, rasanya gurih. Itulah yang membuat saya itu beternak ayam kampung Sentul. Biaya pakannya sangat irit sekali. Bayangkan sehari itu per ekor setiap ayam hanya memakan 10 gram dari 1 on, 10% dari 1 on, berarti kan cuma 10 gram. 10 gram itu juga hanya dibagi 2, paginya 5 gram, sorenya 5 gram. Ya, sisanya itu ada dedak atau bekatul, kemudian hijauan. Kayaknya ayamnya sehat. Nah, ini satu kandangnya saya kasih satu paket tadinya, tetapi sekarang tinggal 1 jantan 2 betina. Kenapa? Karena ini kandang yang 12 paket dan itu kandang yang 18 paket. Yang kandang 18 paket itu hanya ada jantannya saja, sehingga kami ambilkan dari yang kandang 12 paket ini. Kasihan di sana sudah 7 bulan guys, nggak ada betinanya, jantannya nganggur. Makanya ketika dikasih jantan dari sini diambilkan 2 ekor, diambilkan 2 ekor betina, jantan yang ada di kandang 18 paket itu langsung macek terus pagi siang sore, mau malam, pokoknya nggak tahu aturan, nggak tahu panas, nggak tahu dingin, langsung macek pokoknya. Makanya ketika ayam ini bertelur, setiap kandang itu hampir semuanya fertil. Misalnya sehari itu ada 6 atau 7 butir. Nah, nanti selama 5 hari dikumpulkan sebelum masuk petiltas atau setelah masuk petiltas 5 hari itu saya cek ternyata fertil semuanya, alhamdulillah. Jadi memang lebih efektif mungkin satu kandang itu untuk 1 jantan 2 betina ya. Jangan terlalu banyak, atau terlalu banyak 1 jantan 4 betina bisa gempor juga. Tapi tergantung ayamnya juga sih. Kalau ayamnya masih kuat, fisiknya bagus, 4-4-nya juga langsung dilibas habis pokoknya ya. Rekan semuanya, ini adalah varian debu ya, dari jenisnya Jatiwangi Pajajaran. Kalau ini sama varian debu tapi dari jenis Sulangi. Perbedaan antara Jatiwangi Pajajaran dan Sulangi itu, kalau yang JP itu lebih ke banyak warna hitam dan abu-abunya itu ya. Ini yang jenisnya Jatiwangi Pajajaran tapi variannya debu. Nah, berbeda dengan ini, kalau ini ada jenis Sulangi tetapi variannya itu debu. Perbedaannya ya, kalau yang dari Sulangi itu putih dan hitamnya lebih banyak putihnya ya. Tetapi kalau yang dari varian Jatiwangi Pajajaran itu lebih banyak hitamnya dan ada abunya. Tuh, hitam dan abu-abu dan ada putihnya ya. Beda kan? Ini yang dari jenis Jatiwangi Pajajaran varian debu, sedangkan ini dari jenis Sulangi ya, variannya sama-sama debu tuh, lebih dominan putih daripada hitamnya. Kalau yang ini lebih dominan hitam dan abu daripada putihnya ya. Nah, kalau yang ini sama, ini varian geni dari Jatiwangi Pajajaran ya tuh. Nah, saya ingat tuh ada geni, ada Jatiwangi Pajajaran. Sebenarnya perbedaan varian itu dan jenis itu dari segi bulunya saja. Tapi untuk karakteristik ayam setelurnya sebenarnya sama. Sama-sama ayam kampung,
ya, dagingnya pun sama, cuma perbedaannya itu di yang warna bulu. Kemudian kalau yang jenis sulangi itu, yang betinanya khususnya, produktivitasnya lebih tinggi ya, produktivitasnya lebih tinggi ya dibandingkan dengan dari yang jenis Jatiwangi Pajajaran. Nah, ini contoh betina yang berada atau berasal dari Jatiwangi Pajajaran tuh ya. Jadi ada putihnya, tapi juga ada abu-abunya. Tetapi kalau yang jenisnya sulangi dari varian debu juga sama, ini yang putihnya tuh hampir semuanya putih tanpa ada hitamnya. Nah, ini produktivitasnya tuh bagus daripada yang dari jenis apa namanya, Jatiwangi Pajajaran yang saya tahu seperti itu ya. Kemudian kalau yang varian Omas, ini varian Omas ya, ini varian Omas, itu warna putihnya putih keabu-abu, terus hitamnya juga cuma sedikit tuh, ada di ekornya, tapi lebih banyak ke warna merah, merahnya merah marun ya, merah marun tuh, perhatikan. Ini yang varian Omas tuh, varian Omas ya. Nah, ini betinanya yang varian dari jenis Jatiwangi Pajajaran. Kalau ini yang geni, sama ini geni, betinanya dari yang betinanya dari yang Jatiwangi Pajajaran. Variannya sama, debu sebenarnya itu ya. Nah, kalau ini dari jenis yang Jatiwangi Pajajaran. Nah, itu betina dari betina yang jenis Jatiwangi Pajajaran, sama debu, lebih dominan ke warna hitam dan putih. Tapi kalau yang jenis sulangi itu lebih ke dominan warna putih semuanya ya, seperti itu. Nah, ini betelornya agak susah karena mungkin terlalu gemuk sehingga produktivitas pun agak sedikit berkurang. Berbeda kalau yang dari jenis sulangi itu sama-sama debu tapi lebih produktif dalam hal bertelurnya ya. Saya akan sepil atau lihat kandang yang 18 paket. Nah, ini adalah kandang yang 18 paket. Ini tadinya di kandang ini adalah jantan semuanya. Nah, ini sedangkan ada betinanya, saya ambilkan dari kandang yang 12 paket guys. Nah, ini adalah yang varian debu. Jadi ini jenisnya Jatiwangi Pajajaran, saya ambilkan variannya yang betinanya debu, yang jantannya juga sama debu, tapi jenisnya dari Jatiwangi Pajajaran. Ini pun sama. Ini variannya debu dari jenis Jatiwangi Pajajaran ya, berbeda. Nah, ini yang jambe. Ini adalah yang varian jambe, jenisnya dari Jatiwangi Pajajaran. Ini jambe, variannya. Ini betina yang debu satu, yang ini warna abu-abu ini yang debu juga sama. Tapi kalau yang ini dari JP, yang itu dari sulangi. Kalau ini adalah yang varian batu guys, jantannya ini varian batu. Sebenarnya kalau saya perhatikan dari perbedaan atau karakteristik ayam sentul itu, perbedaannya kalau dari segi bulu ayam. Kemudian kalau yang varian batu yang jambe itu, ini kalau yang jantan itu dari mahkotanya itu berbeda. Ini mahkotanya tuh ya, ini sama. Ini dari, kalau ini dari varian batu, ini variannya juga jambe tapi dari jenisnya Jatiwangi Pajajaran. Kalau yang ini dari jenis sulangi tapi variannya debu guys, tuh mahkotanya berbeda. Kemudian itu juga sama, itu dari jambe jenisnya Jatiwangi Pajajaran. Nah, perlu ketahui rekan semuanya bahwa ayam sentul itu sebenarnya itu kanibal, tapi ketika kita budidayakan, kita ternak, insya Allah tidak jadi kanibal. Tapi kemarin itu kami ketika ayam betinanya bertelur, ketika telurnya telat itu bisa dimakan sama jantannya guys. Jadi harus sering ngontrol kandang, takutnya sudah pada bertelur nggak sempat diambil dan bisa dimakan. Oke rekan semuanya, jangan lupa ya
like, share, komen, dan subscribe. Ikuti terus saya Pak Irfan dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan skip. Mudah-mudahan apa yang saya sepil bermanfaat bagi rekan semuanya. Dan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah berkomentar, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Dan saya ini sepil karena ada netizen atau rekan semuanya yang menginginkan tentang apa perbedaan dan karakteristik dari ayam kampung sentul. Ya kan tadi saya sudah jelaskan bahwa ayam sentul itu ada dua jenis Sulangi dan Jatiwangi Pajajaran. Karakteristiknya sebenarnya sama semuanya, perbedaannya di bulu dan di produktivitas telurnya. Ya, gitu. Adapun makannya pun sama, pola makannya, terus kebiasaannya pun sama. Jadi ayam sentul itu lebih senang nangkring di atas daripada di bawah, sehingga tetap saya buatkan tempat nangkringan ayam sentul tuh saya buatkan, karena ayam sentul itu lebih senang nangkring di atas. Makanya dinamakan ayam sentul karena dulunya itu ayam sentul itu selalu tidurnya tuh di pohon sentul, sehingga dinamakan ayam sentul. Ayam sentul ini adalah asli dari Ciamis, Jawa Barat pokoknya ya. Saya lebih dekat lagi untuk mereview nih ayam sentul ini yang jenis Jatiwangi Pajajaran, variannya jambe guys ya. Itu yang varian batu ini sama, ini hijauannya nanti tuh habis dimakan. Lihat ini hijauannya tuh ada azola, ada daun kelor, ada daun putih, itu habis dimakan. Perhatikan saja ya, nanti habis dimakan. Oke rekan semuanya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Ingin tulis channel saya sekarang dan tonton videonya di awal sampai jangan skip. Pokoknya semangat para peternak ayam kampung sentul. Dan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Kalau rekan-rekan semua ingin peternak ayam kampung sentul, jangan lupa safety-nya harus diperhatikan. Ini saya menggunakan waring untuk tinggi 2 meter dengan harapan agar ayam tetangga nggak masuk. Kemudian ada ular, ada garangan, ada belacan, ada biawak nggak bisa masuk karena ini tinggi 2 meter. Kemudian usahakan kandang itu menghadap ke arah timur agar kalau pagi itu terkena sinar matahari langsung guys. Dan usahakan ketika membuat kandang itu memakai atap yang plastik ini yang transparan ke kandang, sehingga kandangnya itu kering dan tidak lembab. Kalau lembab itu sangat berbahaya untuk tumbuh dan besarnya virus atau kuman. Kemudian kandang itu dibuat celah-celah yang bagus agar sirkulasi udaranya juga bagus. Kemudian bersihkan kandang setiap hari setelah memberikan pakan, sebelum pakan, dan cuci alatnya untuk membuat pakan. Vaksinasi rutin secara berkala. Kemudian semprot kandangnya dengan disinfektan minimal seminggu sekali. Insya Allah ayamnya akan aman ya. Dan rekan semuanya, ini adalah kandang untuk DOC. Jadi DOC itu nanti saya simpan di sini setelah menetas. Saya simpan di kandang DOC ini selama 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan itu saya pindahkan kandang pembesaran. Saya akan melihat ini adalah ayam sentul kami yang sudah mulai besar. Ini usianya sudah 10 hari 12 hari ini. Oh, ternak pertama, menetas pertama ini ada 6 ekor, tadinya 7 ekor. Karena sudah lama kami tidak mereview tentang DOC, dan alhamdulillah sudah mulai menetas. Ini ada 6 ekor guys. Ini tetesan angkatan pertama, dan ini angkatan yang keduanya. Nggak banyak guys, 4 ekor, tapi tetap kita syukuri. Kenapa? Kalau kita bersyukur insya Allah akan ditambah rezekinya, mudah-mudahan ditambah DOC-nya. Tapi kalau kita tidak mau bersyukur maka akan diazab guys. Bisa jadi ketika kita nggak bersyukur maka ayamnya bisa dikurangi, pada mati, telurnya nggak menetaskan, seperti itu bisa jadi. Ini ukuran kandangnya, lebarnya itu adalah 60 cm, tingginya 40, panjangnya 1,20 cm. Adapun tempat minumnya ini murah belinya. Kemudian isinya itu air garam, kunyit, dan air matang. Nah, adapun makannya itu saya menggunakan pur pakan pabrikan yang proteinnya minimal 20%. Kemudian tambahkan sedikit benjer. Benjer itu beras meniran kecil ya. Tuh. Ini calon indukan guys. Tuh ya. Tap. Oke, rekan semuanya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya.
Ikut terus channel saya Asyik Khalifah dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan skip. Pokoknya subscribe dan tonton dari awal sampai akhir. Nah, ini adalah tempat pakan dan ini adalah alat untuk mengambil telur. Iya, alat mengambil telur ya. Apa sih namanya? Irus plastik. Kenapa kami menggunakan ini alat ini? Karena ayamnya galak ya. Nah, Mas Medi ini selalu membersihkan kandang kami, rajin sekali pokoknya. Rajin sekali dalam membersihkan kandangnya. Memang harus seperti itu. Tuh. Pokoknya semangat ya para peternak ayam kampung Sentul. Nah, sekarang saya akan review mesin tetas kami. Nah, ini mesin tetasnya kapasitas 200 butir. Dan alhamdulillah hari ini bertelur 4 butir guys. Nggak apa-apa, 4 butir juga ya. Nanti sebentar lagi setelah 5 hari mau masuk mesin tetas. Dan ini adalah mesin tetas kami kapasitas 200 butir. Ada berapa yang belum tetas? Banyak kan? Segini ya banyak lah, lebih dari 1 ya banyak. Insya Allah ini 3 hari kemudian, 4 hari kemudian akan menetas. Kalau yang bawah ini baru masuk sekitar 2 hari. Nanti setelah 5 hari itu akan kami cek telurnya apakah fertil atau tidak. Kalau fertil, ceknya di sini. Kalau fertil berarti saya masukkan kembali. Kalau tidak fertil berarti akan saya goreng. Dan tunggu setelah dicek fertil enggaknya, 15 hari kemudian akan menetas ya. Seperti itu. Nah, tuh penampakannya. Nih ketika percaya. Oke, rekan semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami review bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi rekan-rekan semuanya pada umumnya. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe. Pokoknya subscribe, dan subscribe. Ikuti terus channel saya Asyik Khalifah dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan skip. Peternaklah ayam kamu Sentul. Jangan mengaku orang Sunda kalau tidak punya ayam Sentul. Peternak ayam kamu Sentul itu orangnya desa, rezekinya kota, bisnisnya bisa mendunia, pasti untung tanpa buntung, bahkan untungnya bisa 3 kali lipat kalau kita punya dewasa sendiri. Tapi kalau kita dewasanya beli, untungnya 50%. Ya, sudah saya buktikan dan saya sudah perhitungkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.